Halo, selamat datang kembali. Coba bayangkan deh, gimana kalau kunci sukses di dunia hukum itu bukan soal menghafal seabrek undang-undang, tapi soal mengubah cara kita berpikir? Nah, kali ini kita akan bongkar sebuah studi super menarik yang menggabungkan psikologi dan AI untuk melatih calon pengacara supaya nggak cuma sukses, tapi juga terus berkembang. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin, ya kita semua pernah rasakan. Pernah nggak Anda merasa mentok, kayak nabrak tembok pas lagi belajar sesuatu yang baru? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari pembahasan kita hari ini, dan ini relevan banget buat siapapun yang pernah menghadapi tantangan belajar. Oke, kita bedah konsep utamanya. Menurut psikolog Carol Dweck, ada dua cara kita melihat kemampuan diri. Di satu sisi, ada pola pikir tetap, yang percaya kalau kecerdasan itu ya udah, dari sananya, nggak bisa diubah. Di sisi lain, ada pola pikir bertumbuh, keyakinan kalau kemampuan itu bisa banget dikembangkan lewat usaha. Dan percayalah, perbedaan dua hal ini besar sekali dampaknya. Nah, sekarang gimana konsep ini kalau kita bawa ke dunia pendidikan hukum yang tekanannya tinggi? Ini dia bagian pertama kita, rintangan pola pikir. Jadi pengacara itu bukan cuma soal hafal pasal di luar kepala. Ternyata nih, para pemberi kerja bilang kalau kemampuan seorang pengacara baru untuk beradaptasi dan bangkit dari tantangan itu jauh lebih penting. Intinya semua soal mental baja dan kemauan untuk terus belajar dari masalah yang rumit. Para peneliti dalam studi ini menyoroti masalah utamanya. Jadi, banyak mahasiswa hukum itu datang dengan keyakinan, saya ini pinter, atau saya ini nggak pinter. Titik. Nah, pola pikir tetap kayak gini bisa jadi penghalang besar waktu mereka dihadapkan pada tantangan akademis yang sebenarnya. Terus gimana dong cara mengubah pola pikir ini? Nah, di bagian kedua, kita akan selami sebuah eksperimen inovatif di Indonesia yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Oke, jadi begini ceritanya. Subjeknya adalah mahasiswa baru yang masih di awal banget perjalanannya. Mereka nggak cuma belajar bahasa Indonesia untuk hukum, tapi juga diminta untuk merefleksikan proses belajar mereka setiap minggu di sebuah jurnal digital. Tujuannya simpel tapi kuat. Apa iya cuma dengan menulis soal tantangan dan strategi, cara berpikir mereka bisa benar-benar berubah? Nah, disinilah ceritanya jadi canggih banget. Eksperimen ini nggak cuma mengandalkan tulisan para mahasiswa, tapi mereka pakai alat canggih untuk menganalisisnya. Selamat datang di bagian ketiga, cermin bertenaga AI. Oke, jangan pusing dulu dengar istilah analisis sentimen. Anggap aja ini kayak AI yang bisa baca mood dari tulisan seseorang. Jadi alat ini bisa kasih data objektif ke para peneliti tentang perasaan mahasiswa terhadap proses belajar mereka, langsung dari kata-kata yang mereka tulis sendiri. Prosesnya simpel banget sebetulnya. Mahasiswa menulis, AI menganalisis, lalu peneliti dapat wawasannya. Jadi, AI ini fungsinya persis kayak cermin yang secara objektif nunjukin pola pikir, emosi, dan strategi yang muncul dari tulisan mereka. Ini cara yang ampuh banget buat mengukur perubahan dari waktu ke waktu. Pertanyaan besarnya, berhasil nggak nih pendekatan canggih ini? Yuk kita lihat temuannya di bagian keempat, apa yang dipelajari mahasiswa. Hasil pertamanya, wah ini luar biasa. Skor sentimen rata-ratanya yang intinya mengukur seberapa positif tulisan mereka di 3 kelas yang berbeda itu semuanya di atas 8,5 dari 10. Ini menunjukkan kalau para mahasiswa nggak cuma sekedar ikut-ikutan, tapi mereka punya sikap yang sangat positif terhadap proses refleksi diri ini. Mereka benar-benar menerima tantangannya. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Coba lihat bagian terbesar di diagram ini. 32% dari tulisan mereka itu fokus pada pengembangan strategi untuk punya pola pikir bertumbuh. Jadi mereka nggak cuma belajar konsepnya, tapi mereka secara aktif cari cara buat menerapkannya. Ini bukti nyata kalau mereka benar-benar terlibat. Dan strategi-strategi ini beneran mereka pakai. Ini 5 metode teratas yang paling sering muncul. 4 yang pertama adalah taktik belajar yang bagus ya, tapi lihat yang terakhir. Keberanian untuk menerima kesalahan. Nah, ini dia inti dari pola pikir bertumbuh yang sedang beraksi. Melihat kesalahan bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai data untuk perbaikan. Tapi cerita ini bukan cuma buat mahasiswa hukum loh. Pelajaran di sini berlaku untuk kita semua, para pembelajar seumur hidup. Mari kita perluas fokus kita di bagian terakhir ini. Keberhasilan para mahasiswa itu bukan kebetulan ya. Ini semua didukung oleh teori psikologi yang sudah mapan. Saat mereka belajar dari teman-temannya, itu teorinya Vygotsky. Waktu mereka menulis jurnal untuk perbaikan diri, itu praktek reflektif dari Dewey dan Sean. Tindakan sederhana mereka ternyata berakar pada gagasan-gagasan besar tentang cara kita belajar paling efektif. Jadi, apa intinya?
Model ini bisa diterapkan di mana saja. Para pengajar bisa pakai teknologi ini untuk lebih paham pertumbuhan siswanya. Para siswa bisa belajar kalau cara mereka belajar itu sama pentingnya dengan apa yang mereka pelajari. Dan institusi manapun bisa pakai data semacam ini untuk membangun lingkungan belajar yang lebih baik. Pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pesan penting. Pola pikir itu bukan takdir, tapi pilihan yang kita buat setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda bisa tumbuh, tapi apa yang akan Anda pilih untuk dikembangkan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.